Bagaimana jika seorang pengemudi ojek online biasa tiba-tiba jadi target suap ratusan juta, hanya karena ia berani bersuara? Di tengah panasnya jalanan ibu kota, ribuan driver dari berbagai penjuru negeri berkumpul, bukan untuk mencari order, tapi untuk memperjuangkan hak mereka yang terus tergerus. Dan di antara mereka, seorang pemuda bernama Rizky harus memilih, menyelamatkan ibunya dengan uang haram, atau menyelamatkan ribuan suara dengan keberanian yang bisa membahayakan nyawanya. Ini bukan sekedar cerita demo. Ini adalah kisah seorang pengemudi ojek online yang hidupnya berubah sejak ia menolak uang suap dan memilih untuk memperjuangkan suara ribuan orang yang selama ini diperlakukan tidak adil. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya di channel ini. Asap knalpot mengepul pelan di depan mulut gang sempit di kawasan Jatiasi, Bekasi. Udara pagi masih dingin, tapi Rizky Pratama sudah duduk di atas motornya. Jaket hijau lusuh yang ia pakai sudah seperti kulit kedua. Di helmnya, stiker kecil bertuliskan, "Driver bukan budak," mulai mengelupas. Tangannya menggenggam ponsel, memperbarui aplikasi, menunggu order masuk. Tidak ada bunyi. Sepi. Sudah 30 menit menunggu. Biasanya, jam segini ramai order antar karyawan ke stasiun atau penumpang buru-buru ke bandara. Tapi sekarang, entah kenapa, sistem makin aneh. Rizky melirik saldonya. Potongan 42% dari pendapatan semalam membuat perutnya lebih mual dari rasa kopi sachet murahan yang tadi ia teguk di warung sebelah. Ibu belum makan pagi, gumamnya lirih. Ia membuka chat dari ibunya, pesan suara pendek. "Riz, ibu tadi mimpi ayahmu. Dia datang dengan wajah sedih. Kamu hari-hari ya, NAK." Rizky menarik napas panjang. Ayahnya, almarhum sopir truk, meninggal ketika Rizky SMA karena kelelahan di jalan tol. Sejak itu, dunia terasa kejam. Kuliah batal, adik putus sekolah, dan ibunya mulai sering sakit-sakitan. Ia menyalakan motor dan berkendara pelan, sekadar bergerak. Tapi saat melintas di pertigaan Kalimalang, ia melihat kerumunan driver ojol sedang berbicara serius di bawah spanduk bertuliskan, "Posko Aksi 20 Mei, Pelita Roda Bersatu." Salah satu dari mereka, pria berjaket hitam dan topi lebar, berdiri di atas bangku plastik sambil memegang toa. "Proses, jangan diam saja. Kita ditindas sistem. Potongan makin sadis. Tarif makin ngawur. Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Tanggal 20 kita serbu Jakarta." Semua mata tertuju padanya. Itulah Bayu Wirawan, sosok yang katanya pernah menolak sogokan ratusan juta dari aplikator. Sosok yang disebut ayah oleh banyak driver karena keberaniannya. Rizky mematung. Tak biasanya ia tertarik pada kerumunan seperti itu. Tapi entah kenapa, hari ini berbeda. Ada amarah yang tidak bisa ia telan. Seorang pria bertubuh tambun menepuk pundaknya. "Baru pertama lihat demoan, bro." Iya, om. Gak nyangka rame juga. "Gue Darto, Bekasi Timur. Udah capek, bro. Potongan gila-gilaan, hidup makin nelangsa. Lu harus ikut. Kita bakal nginep di Jakarta kalau perlu. Ini bukan demo biasa. Ini perang suara." Rizky menunduk. "Tapi, saya cuma pengemudi biasa. Mau ngomong apa juga nggak ada yang dengar." "Lah justru itu. Kalau yang biasa kayak kita nggak ngomong, nanti mereka pikir kita setuju." Sebelum sempat menjawab, dari kejauhan melangkah seorang perempuan tinggi dengan kamera di leher dan masker kain yang menutupi separuh wajahnya. Ia melangkah pelan, mendekati Bayu dan mulai merekam. 1-2 driver menatap curiga. "Wartawannya?" tanya Darto, sedikit curiga. Wanita itu melepas maskernya. Matanya tajam, tapi sorotnya tenang. "Saya Laras, jurnalis independen. Saya bukan dari media besar. Saya cuma mau dengar langsung dari kalian, bukan dari pejabat." Bayu tertawa kecil. "Baru kali ini wartawan datang ke jalanan tanpa undangan. Ada yang keberatan kalau saya ikut kalian sampai hari demo?" Suasana hening. Rizky menatapnya lama. Kalau memang niatnya buat bantu, kenapa enggak? Laras tersenyum. "Terima kasih. Saya janji, suara kalian bakal didengar. Kalau bukan lewat TV, lewat hati orang-orang." Dan di momen itu, Rizky memutuskan untuk bergabung.
Bukan karena Bayu, bukan karena Darto, tapi karena matanya bertemu dengan mata Laras, yang untuk pertama kalinya, tidak memandangnya sebagai ojol biasa. Malam itu, ia pulang ke rumah. Di teras rumah kontrakan, ia duduk di samping ibunya, menyeruput teh tawar yang sudah dingin. "Bu, Rizky mau ke Jakarta minggu depan." Ibunya menoleh pelan. "Demo." Rizky mengangguk. Setelah hening cukup lama, sang ibu berkata, "Kalau itu bisa bikin hidup kalian lebih baik, Riz, ibu izinkan." Hati Rizky menghangat. Tak pernah ia membayangkan, jalan menuju perubahan justru dimulai dari helm, jaket hijau, dan jalanan yang tak pernah tidur. Terminal Kampung Rambutan mendadak jadi posko tak resmi para pengemudi dari berbagai daerah. Di sana, ratusan motor berderet dengan helm-helm tergantung. Beberapa bendera kecil bertuliskan, "Suara ojol bersuara," berkibar di antara panasnya Jakarta. Rizky tiba bersama rombongan Bekasi Timur, mengenakan jaket lamanya yang baru dijahit semalam. Sepanjang jalan, ia tak henti memikirkan bagaimana aksi ini akan berakhir. Namun semua keraguan itu lenyap seketika saat melihat semangat wajah-wajah lain. Muda, tua, lelah, tapi menyala. Bayu berdiri di tengah lingkaran, memegang daftar nama koordinator wilayah. "Dari Yogyakarta, sudah sampai. Palembang, Sek, Lampung, Hatter, Bekasi." Darto mengangkat tangan sambil berseru, "Siap, Komandan." Suasana meledak oleh sorakan. Laras mondar-mandir merekam dengan kameranya, sesekali menyapa pengemudi dan mewawancarai singkat. Saat mendekati Rizky, ia menyodorkan mic kecil. "Mas Rizky, kalau boleh tahu, kenapa ikut aksi ini?" Rizky menatap lensa itu lama. "Karena saya capek jadi angka. Kami manusia, but bukan sekadar ID mitra di aplikasi." Laras berhenti merekam. Kalimat itu bisa mengubah banyak hal. Namun tak lama setelah sesi itu, Rizky menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Kami tahu kamu ikut aksi. Sayang sekali kalau akunmu dibekukan. Tapi itu bisa dicegah. Mau bicara?" Ia mengabaikannya. Tapi pesan kedua datang. 50 juta. Transfer langsung. Syaratnya, sebar pesan bahwa demo batal. "Video kamu kemarin cukup menggiring opini. Gunakan itu." Rizky mendadak dingin. Ia memandangi ponselnya lama, lalu melihat ke arah Laras yang masih sibuk dengan kameranya. Pikirannya kacau. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa beli obat rutin untuk ibunya. Bisa bayar tunggakan kontrakan 2 bulan. Bisa sedikit bernapas. Tapi, tiba-tiba ponsel berdering. Nomor tak dikenal. "Ini tentang ibumu." Suara pria itu berat. "Ibu kamu tinggal di rumah kontrakan nomor 43, bukan? Kami cuma minta kerjasama. Jangan biar kami main kasar." Telepon ditutup sebelum Rizky sempat bicara. Tangannya gemetar. Ini bukan sekadar intimidasi biasa. Ia berjalan cepat, menyelinap dari kerumunan, dan berdiam di pojok terminal dekat warung lontong sayur. Ia tidak menangis, tapi rahangnya mengeras. Darto menyusul, membawa sebungkus nasi uduk. "Bro, lo puke the mat. Lapar ya?" Rizky hanya mengangguk, lalu berkata pelan, "Kalau ada orang yang bisa hancurin hidup lo dengan satu tombol, lo bakal lawan." Darto mendengus. "Kalau itu orang yang dari awal udah nindas hidup gue, ya gue lawan, bro. Walau cuma bisa pakai suara." Saat malam turun, para pengemudi berkumpul untuk briefing terakhir. Bayu berdiri di depan layar proyektor kecil, menunjukkan rute aksi esok hari. "Besok kita buktikan, kita bukan cuma pengemudi. Kita pilar. Tanpa kita, roda ekonomi nggak jalan. Tapi jangan anarkis. Kita bikin preman. Kita rakyat yang sedang bersuara." Setelah acara bubar, Rizky diam-diam mendekati Laras. "But, kalau saya cerita sesuatu, bisa nggak disimpan dulu?" "Bisa," jawab Laras cepat. "Kecuali nyawa orang lain terancam." Rizky menunjukkan isi pesannya, rekaman telepon, dan bukti nomor anonim. Laras menatapnya dalam-dalam. "Ini bisa jadi bukti besar. Tapi kamu harus siap, Riz. Setelah ini, hidupmu nggak akan sama lagi. Aku nggak nyari ketenaran. But, aku cuma nggak mau hidup terus dalam takut." Dan malam itu, Laras memutuskan, video tentang Rizky harus tayang sebelum subuh.
Pukul 4 WIB, video berjudul, pengemudi ini menolak 50 juta demi suaranya, tayang di kanal Laras. 3 jam kemudian, suara ojol bersuara menduduki trending 1 di Indonesia. Dan saat kaki-kaki ribuan pengemudi mulai menapaki jalan menuju Istana Merdeka, mereka tak lagi merasa sendirian. Mereka membawa suara, dan suara itu tak bisa dibungkam lagi.